hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, sehat semua. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita nanti bisa bermakna dan ilmu yang akan kita dapatkan nanti bisa berkah ya di kehidupan selanjutnya. Ya, Mas Andanu mungkin ya. Duduk siap gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih. Sebelumnya Pak Guru akan mengecek dulu kehadirannya. Sebelum kehadiran tempat duduknya sudah nyaman ya? Karena ada yang kursinya mungkin ada Pak punya Pak, nggak enak itu. Nyaman ya? Oke. Kehadiran berarti yang kursinya kosong tidak masuk. Cara absennya cepat apal ya? Dan nggak masuk, ini langsung aja. Oh nggak masuk parah. Pas lupa dari kiri. Tidak lupa-lupanya kita selalu mengingat keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Yang pertama Pak? Ada yang terlambat hari ini? Tidak. Ada yang berbohong hari ini? Tidak. Ada yang bertengkar hari ini? Tidak. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Sebelumnya mari kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyinya satu stansa ya. Yang lebih semangat. Sambil tepuk-tepuk boleh? Bagaimana perasaannya hari ini? Senang apa senang banget? Senang banget. Coba hitungan ketiga tunjukkan ekspresi moyok 1, 2, 3. Ini Mas, gantian Mas ya. Senang apa sedih tadi kok gini? Senang. Apa yang membuat senang hari ini? Banyak teman. Banyak teman. Bisa mengikuti pelajaran. Bisa nyanyi. Sehat. Apa lagi? Sehat. Udah. Tepuk tangan dulu ya. Ada yang sedih hari ini? Kecewa, marah? Mungkin kemarin dengan Pak Guru dendam tadi? Sepertinya kamu jadi gitu. Dendam nggak ada ya? Terima kasih. Tadi sudah menyanyi tentang lagu Hemat Listrik. Komponen listrik apa yang tadi kamu ketahui dari Pak Guru? Lampu ya. Nah, berdasarkan lagu tersebut, komponen listrik apa yang sudah kamu tahu tadi sudah disebutkan. Yang berikutnya, nah ini kita amati lingkungan kelas kita. Apa yang terjadi jika saklar dibuka? Apakah lampu di kelas mati semua atau ada yang hidup? Ini saklarnya sudah terbuka. Apa yang terjadi? Ini kalau saklarnya
salah dulu. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini, yang pertama dengan mengamati gambar, ada video, ruangan kelas, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik seperti baterai, saklar, kabel, lampu, dan fungsinya dalam rangkaian listrik seri sederhana dengan tepat. Yang kedua, dengan percobaan nanti membuat rangkaian listrik ya. Siswa mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah. Di materi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang senter ya, ada komponen-komponen listrik yang kemarin. Di senter itu ada apa saja kemarin? Terus? Jawabnya di senter. Coba siapa yang pengen tahu apa sih kita manfaat apa sih yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi ini nanti dalam kehidupan sehari-hari? Untuk apa sih kita belajar ini? Apakah penting untuk kita semua? Apakah hanya ini kan hanya pelajaran sekolah ini? Pentingnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Mbak Salsa? Agar mengerti tentang listrik, betul. Jika mengerti tentang listrik, kita bisa mengatasi atau kita bisa nanti berhati-hati, apalagi yang berhubungan dengan listrik. Karena listrik itu jika kita tidak bisa hati-hati maka berbahaya. Gitu. Yang kedua, kita bisa memasang-masang alat elektronik. Saat memasang, misalnya tangannya nggak boleh apa? Basah. Kenapa kalau basah? Nah, jadi sangat banyak manfaatnya nanti jika kita belajar tentang ini. Yang kedua, jika kamu bisa merangkai nanti bisa membuat rangkaian yang sederhana. Ini sederhana loh. Jangan ya pakai kabel yang besar ini ya, PLN itu bahaya nanti. Makanya sederhana. Misalnya bisa membuat mobil mainan gitu ya. Kamu kelapelin dan sebagainya itu manfaatnya luar biasa. Karena listrik itu setiap hari kita berhubungan dengan listrik, kerja HP, nonton TV dan sebagainya. Kita berhubungan dengan itu. Kemudian kita langsung membuat kelompok. Nah, kemarin sudah Pak Guru identifikasi dari asesmen diagnostik ya, sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ya. Yang di sebelah sini auditory, sebelah sini kinestetik. Ini ada visual kemarin, di sini ada visual. Silakan langsung berpindah. Sudah nyaman lagi? Sudah? Jika kamu sudah siap, tepuk satu. Berarti sudah siap, mengatakan sudah siap. Kemudian silahkan keluarkan alat-alat kemarin, ada yang membawa. Ini Mas Revan di sini pakai ini enggak, Pak? Ini kalau produknya tidak dipakai untuk tapian sehingga mungkin satu anak bisa satu ya, tapi tidak apa-apa. Pembelajaran selanjutnya adalah nanti kita akan mengamati. Jadi kita akan mengamati, mencari materi tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya. Nanti yang bagian kinestetik di sini ada rangkaian listrik. Ini nanti dicek. Ini baterai ini hilang kemana? Nanti apa fungsinya? Terus ini ada bacaan di sini di tembok ya. Boleh berdiri, boleh jalan. Enak kan? Tapi jangan jalan dulu, pulang. Yang ini dashboard, silakan yang bawa ini headset ya. Silakan mungkin kalau butuh suara yang kencang. Yang sebelah sini boleh membaca di buku visual, boleh membaca di internet, artikel atau di YouTube,
boleh terserah, silakan. Sambil nanti mengerjakan lembar tugas. Ya silakan HP-nya dibuat dulu. Paketannya sudah ada tuh? Akses dari sekolah sudah masuk? Sudah. Ya silakan dicari tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya. Dibuka. Yang ini boleh melihat sini dipasang lagi baterainya tetapi gitu ya. Ya, perhatikan sendiri. Boleh membaca itu sambil mengerjakan lembar. Nanti hasilnya dicatat di sini ya. Berapa ini? Yang mengalami kesulitan, gangguan, boleh tunjuk diri. Nanti Pak Guru langsung mendekat. Berapa ini? 5. Oh, kurang satu. Siapa yang menang? Kurang satu lagi. Siapa ini? Ini yang nggak membawa boleh harun ya, atau boleh membaca buku boleh harun sama-sama. Silakan di explore di situ di komponen-komponen listrik dan fungsinya ya. Yang mau lihat YouTube silakan, yang mau artikelnya silakan, ya. Jangan lupa nanti foto yang Pak Guru share di grup bisa dimasukkan di ini tanpa di portofolio ya. Sambil mengerjakan, Pak Guru juga sampaikan rangkaian kegiatannya. Nanti setelah mengerjakan LKPD ini, kemudian selanjutnya nanti kita akan membuat rangkaian listrik seri ya. Kemudian presentasi depan masing-masing kelompok. Setelah itu nanti yang terakhir ada asesmen ya. Nanti yang tidak membawa HP, memakai kertas biasa, yang ada HP nanti pakai tulis. Kemudian setelah itu kita membuat kesimpulan bersama-sama, pembelajarannya selesai. Yang ini bisa ke sini, Mbak. Nah, ini Mas, nih. Berdiri aja bukunya di bawah, ditulis di sini. Ini kursinya boleh digeser. Ya, kita ini ya. Sambil ditulis di situ. Jangan lupa identitas ditulis ya, nama, kelas, dari tanggal itu biasanya lupa kalau tidak.
namanya di sini. Ya, nanti lupa. Oh di proposal malah lupa. Tanggal 4. Jika ada yang kesulitan atau kurang paham boleh boleh dari sini ditulis di sini. Teknologinya ada mana? Sudah ya? Mana? Berarti cuma dari tanggalnya jangan lupa, yo pelatihan mengisi data yang penting. Kamis banyak server nya. Ada yang belum? Ada yang kesulitan? Tidak, Mas? Sudah selesai semua? Memang skip belum selesai. Coba dipastikan lagi yuk, sekali lagi dicek. Yang sudah selesai dicek. Apakah namanya tidak diisi,
kelasnya sudah diisi, hari tanggalnya sudah, atau mungkin ada jawaban yang masih kosong atau mungkin masih salah, dicek lagi. Ini suruh mendekatkan lain elektrik lah. Sudah mas, Pan, apa nih? Sudah ada Pan. Kurang berapa? Oh, kurang satu. Sudah? Kurang satu Pan. Yang sudah angkat tangan. Pimpinannya, kelompok yang belum angkat tangan belum. Sudah semua. Yuk. Kalau tidak, salah satu orang untuk membacakan hasilnya. Hari ini tanggal 14. Tidak masuk orang. Iya. Tanggal 14 itu rupanya mesinnya. Rupanya. Ya kita coba lihat dulu hasilnya ya. Nanti biar dicek dengan jawaban kamu. Memberi atau mengalirkan daya listrik pada suatu perangkat. Lampu fungsinya untuk penerangan jalan atau untuk menerangi ruangan. Kabel fungsinya untuk mengantarkan listrik. Saklar fungsinya untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkannya. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya kurang meriah ya. Ada yang beda, mungkin menemukan fungsi yang lain. Fungsi kabel, apa? Pak, di rumah saya fungsi kabel untuk mengikat di rumah saya. Itu ya. Ya itu. Ya. Ada yang mau tanya? Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian kegiatan selanjutnya. Sudah ada? Sudah ada yang tanya? Jelas? Yes. Sebetulnya masih banyak sekali tentang komponen-komponen listrik yang lain. Ya, ini kan yang sederhana. Nanti kita akan kupas di pertemuan yang berikutnya. Kalau kita lihat apalagi komponen listrik yang misalnya kalau kamu menemukan di rumah itu ada yang namanya MCB ya, ada sikring, kemudian ada meteran, itu mungkin apa juga ya. Sekarang sudah pakai token, nah itu listriknya. Di rumah ada lagi alat-alat yang untuk menurunkan daya listrik dan sebagainya, itu banyak sekali. Ini kita pelajari di sini ya, sederhana. Kalau sudah dikumpulkan tiap kelompok perwakilan, nanti Pak Dewi yang di situ, itu dapat nilai. Sudah? 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 Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya,
lanjutkan, ada sedikit permainan. Nah, nanti kita mau mengecek fokus atau tidak. Ada permainan ya. Password ya. Sekarang kan sekarangnya ada password. Password. Jika Pak Guru bilang kepala, maka kamu berdiri. Itu ya. Jika kelapa, maka duduk. Ya. Kepala berdiri. Nanti yang dekat terus fokus ya. Kepala berdiri. Coba konsentrasi. Ingat-ingat. Kepala berdiri, kepala duduk, kepala duduk, kepala berdiri. Kepala. Kepala. Ulangi. Kelapa. Kelapa. Ini belum fokus nih, masih ada yang belum fokus semua. Kelapa. Kepala. Kepala. Kelapa. Ya. Terima kasih. Kelapa sama kepala kan bedanya sedikit. Ya, belum kita lanjutkan seperti biasa. Akan Pak Guru ajak jalan-jalan dulu sebentar ke alam sana ya. Ya, letakkan semua alat tulisnya, letakkan aktivitasnya. Cari duduk yang paling nyaman. Yang nyaman. Ya, pokoknya yang paling nyaman, jangan tidur. Nanti tidur, Pak Guru ajak keluar malah kamu tidur. Tangannya ada di bahu. Juga. Jadi kemarin kan ngomongnya di bahu ya. Di tangan. Bahunya yang kayak gini mas. Aku bobok ya bapak. Sudah, yuk. Seperti biasa, tarik nafas dalam-dalam. Jangan dipaksa. Pelan-pelan dinikmati. Betapa nikmatnya, betapa bersyukurnya orang masih diberi nikmat tarik nafas. Kamu bayangkan di rumah sakit yang tidak bisa tarik nafas dipakai oksigen. Pakai tabung besar, oksigennya bayar. Di sini oksigennya gratis ya. Yuk tarik nafas dalam-dalam. Hitungan ke 5, nanti ditahan, 6, 7, 8, 9 dihembuskan lewat mulut pelan-pelan ya. Yuk 1, 2, 3, 4, 5. Ditahan dulu setelah hembuskan lewat mulut. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau boleh. Terus yuk. Setelah nikmat, setelah enak sekali pejamkan mata tapi jangan dipaksa. Kalau belum bisa memejamkan mata ya perlahan-lahan seperti orang ngantuk ya. Orang ngantuk itu matanya perlahan-lahan. Jangan langsung cek perlahan-lahan. Lama-kelamaan samar-samar dulu, samar-samar biar. Jangan ada yang tersenyum. Enak sekali ya. Setelah pejamkan mata, ternyata kamu sekarang itu tidak berada di kelas, berada di padang pasir yang sangat gelap sekali. Padang pasir yang sangat gelap, kamu sendiri duduk sendiri, dihiasi oleh bintang-bintangnya. Bintang-bintang. Cari satu bintang yang paling bersinar. Bintang itu akan menyinari perasaanmu hari ini. Yang hari ini masih ragu-ragu, yang hari ini masih cemas, masih ada marahnya, masih kecewa dan sebagainya, dikumpulkan dari satu. Kemudian dibuang jauh-jauh. Yang masih belum semangat, kumpulkan jauh-jauh, kumpulkan dari satu, diikat buang. Kemudian cahaya itu akan memberikan kamu semangat dari hari ini, bahwa di hari ini
di pembelajaran hari ini akan membawa manfaat yang besar di kehidupan nanti kamu kelak. Yang pengen jadi dokter, wah, juga kamu melihat diri kamu sendiri di situ sudah pakai pakaian dokter, ya. Sudah kelihatan gagah yang perempuan kelihatan cantik, yang pengen jadi polisi sudah memakai seragam polisi. Di situ tergambarlah cita-citamu. Itu yang menjadi semangat kamu di pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Semangat. Jika aku nanti jadi polisi, maka jadi semangat. Kumpulkan semangatmu. Dengan semangat yang terkumpul di dalam perasaanmu, kamu merasa menjadi orang yang paling kuat. Dengan semangatmu, kamu jadi orang yang paling kuat. Yang tadinya lemes, sudah berisi lagi. Ibaratnya baterai yang tidak dicas, full lagi. Hanya di satu titik cahaya kan, cahaya masuk pelan. Ada cahaya. Kemudian setelah terkumpul masukkan dalam perasaan, jangan sampai hilang. Buka matanya pelan-pelan. Buka matanya pelan-pelan. Tengok kanan kiri, berilah senyum yang manis pada temanmu. Ya, ya siapa? Ya, kita tepuk tangan dulu. Mas, Anda itu bagaimana perasaannya, Mas? Lebih senang sama lebih tenang gitu, Pak. Lebih senang sama lebih tenang. Tapi sebelumnya gimana? Ya agak begitu ceria sama agak tegang. Wadah tegang? Iya. Tadi tegang ya? Mungkin karena biasanya hanya kalian sama Pak Guru ya. Sekarang kita kedatangan tamu, jadi agak tegang gitu ya. Tapi sekarang sudah nggak tegang lagi ya. Sudah enjoy ya. Oh, kalau kita nggak usah tegang, santai aja. Nanti kalau tegang malah kamu akan bingung ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membuat rangkaian listrik yang kemarin kamu sudah gambar di pertemuan yang kemarin ya. Tapi masih belum sempurna, gitu. Belum sempurna. Sekarang kita sempurnakan di hari ini. Alat-alatnya kemarin ada tembak, ada sebagainya, itu dikeluarkan. Yang masih pakai lakban nanti digantelin supaya rapi ya. Nah, karena nanti kerapiannya juga dinilai, apakah rangkaiannya itu bisa berfungsi atau tidak, itu juga dinilai. Yang ini diganti sama lem, mana lemnya? Lem tembaknya. Ya, alat-alatnya dikeluarkan ya kemarin. Ini bentuk dari tanggung jawab, sudah membawa atau lupa gitu. Ya diambil. Mbak, di kamu cek sih dokumentasi itu kan itu. Ya, lele jangan terlalu terus. Ayo dikeluarkan kemarin. Nanti kalau mau butuh apa namanya listrik, kanunya mana lemnya? Nanti gantian. Dirapikan aja nih, dirapikan. Sambil mengerjakan bisa melihat panduan keselamatan kerja di halaman 29. Ingat, karena kamu ada alat-alat yang tajam ya, ada gunting, kemudian ada alat-alat yang berhubungan dengan listrik. Tolong hati-hati, jangan sampai melukai diri sendiri atau nanti melukai orang lain. Pastikan tangannya juga kering ya, jangan basah. Cara memotong kabelnya juga diperhatikan ya, latihan.
Hati-hati. Ini. Cara memotong kabel itu kalau terlalu kencang itu nanti putus. Nah, gitu ya. Nah, harus pelan-pelan ya. Ini putar dulu nih. Di sana nggak apa-apa. Nanti bergantian. Ininya satu saja tembaknya pinjam. Nanti kalau mau foto sudah gantian. Mana? Oh masih. Nah, taruh sini. Obong. Ini konslet jangan dipakai. Makanya harus hati-hati ya. Ini mungkin nggak diganti yang lain. Pakai lakban aja tidak apa-apa. Pakai lakban yang putih. Pakai lakban yang putih. Nah, pakai yang putih ini. Pakai yang putih. Boleh. Tuhan, boleh tunjuk diri. Ada kesulitan di sini? Bisa membagi tugas. Nah, yang laki-laki bisa merangkai, yang perempuan coba dianalisa, nanti dicari kelebihan sama kekurangan rangkaian listrik secara seri ya. Ya ini saya jangan lupa buka. Ya dilakukan aja nggak apa-apa. Yang penting rapi. Dilakukan. Ya langsung. Kapan selesainya? Nah, gitu. Apa? Ya, ini bisa. Yang udah. Mana? Ini nggak apa-apa kalau kabelnya kayak gini aja nggak apa-apa ini. Ini di ini sini. Gak bisa. Mati. Oh, ini udah dicampur. Ini jangan dicampur. Mejanya nggak boleh bengkok ini. Terus baru beli. Pastikan menyambung kabelnya yang kenceng ya. Terus. Kabelnya nyambungin yang kenceng. Ya inti. Jangan ditabur dulu mah, mau dipinjam yang lain.
Hati-hati. Tanganku tremor. Maaf nih, nggak ada kesalahan kami. Bisa. Ini jelek bahasa ini boleh. Boleh kemana? Tadi habis Ini kurang kencang. Iya. Karena kalau kabelnya nggak kencang itu nanti jadi Oh ya. Ini udah mandek tadi. Coba cek. Sambil menunggu yang belum jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan. Berikut ini ada komponen-komponen rangkaian listrik seri. Ada lampu, ada kabel, ada fitting, dan baterai, dan saklar. ya suaranya yang kencang ya. Mas. Mas sama. Jadi tutupi. Fungsinya ya. Lampu sebagai penerangan, kabel mengantarkan listrik, fitting untuk menaruh lampu, gula, baterai sebagai arus listrik. Ya volumenya ya. Kekurangan rangkaian listrik sering. Baterai cepat habis, lampu cepat mati. Bila suatu bagian terputus, maka seluruhnya akan mati. Kelebihan dari rangkaian listrik Aja ditutupi. proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. Berikut manfaat rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lampu kulkas, penerangan jalan, dan lampu oven. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, Ada yang mau kami ditanyakan. minta maaf. Ada yang mau ditanyakan. Silakan ada yang mau menanggapi. Ada yang Kelompok 1 sudah bagus, namun sering pelan-pelan tapi kita sudah benar. Dan jalan ya.
Sudah. Tes ya. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya. Kelompok kami akan disalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami mempresentasikan rangkaian bisnis kami. Komponen-komponen sakral, description, tabel. Fungsinya adalah baterai untuk mengisi sumber energi listrik, kabel untuk menyalurkan energi listrik, serta juga membutuhkan daya listrik atau memutuskan daya listrik. Lampu untuk menghidupkan, lampu dihidupkan lalu akan muncul cahaya. Titik untuk menaruh lampu. Lanjut, siapa yang bertugas? Yang keras mas, yuk suaranya. Komponen rangkaian seri, kelemahan rangkaian seri, boros, bila lampu mati mereka semua akan mati, baterai akan cepat habis. Sambungan rangkaian seri, hanya membutuhkan sedikit kabel, lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Kuat arus sama antara lampu pelangi dengan lain. Contohnya lampu independen, lampu gas, lampu utama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok lain? Ya. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan bagaimana kesulitan membuat rangkaian listrik seri. Kesulitannya adalah memasang kabel, memasang lampu, mengupas kabel. Udah. Ya. Ada yang lain? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil karya rangkaian listrik seri itu dibacakan oleh teman kelompok kami. Komponen rangkaian listrik seri ada baterai, kabel, lilin, lampu, dan saklar. Berikut fungsi-fungsi komponen. Yang pertama, fungsi baterai adalah memberi atau mengalirkan daya listrik ke suatu perangkat. Kedua, fungsi kabel adalah penghantar listrik. Ketiga, fungsi fitting adalah tempat sebagai dibuka lampu atau tempat menaruh lampu. Keempat, fungsi lampu. Lampu untuk menerangi jalan atau taman. Dan yang terakhir, saklar. Fungsi saklar adalah memutuskan jaringan atau untuk menghubungkannya. Dalam rangkaian listrik seri, rangkaian listrik seri yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantaran yang lebih sedikit dari rangkaian sebenarnya. Kekurangan rangkaian seri apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila ada salah satu lampu putus akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. Contoh kehidupan sehari-hari: lampu penerangan jalan, lampu penerangan taman, dan lampu hias jalan. Sekian dari kelompok saya.
yang menanggapi kelompok kami. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya bagaimana perasaan saat presentasi dan membuat rangkaian listrik. Perasaan saya senang dan bahagia karena bisa membuat rangkaian listrik seri. Ya, terima kasih jawabannya. Sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang rangkaian listrik seri. Silakan anak dan Janu dijelaskan komponennya. Saya akan menjelaskan nama komponen serta fungsinya. Yang pertama adalah saklar. Saklar fungsinya untuk membuka dan untuk menutup arus listrik. Dan batu baterai sebagai sumber energi. Kabel fungsinya untuk menyalurkan energi listrik. Serta fitting untuk menaruh lampu. Dan bohlam untuk membuat energi listrik menjadi energi cahaya. Dan selanjutnya Ananda Salsa untuk menjelaskan kelebihannya. Kelebihan rangkaian listrik seri hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel dan saklar. Tidak sulit melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Dan selanjutnya untuk Ananda Jagat untuk menjelaskan kekurangannya. Kekurangan rangkaian seri listrik seri jika salah satu komponen rusak seluruh komponen akan mati. Saat dipasang beberapa lampu menyala, lampu tidak sama terang. Dan Anda Galvin untuk menjelaskan komponen listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lampu taman, 2. Lampu senter, 3. Lampu jalan, 4. Lampu ruang tamu, 5. Lampu hias. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Ada yang mau bertanya dari kelompok? Ya, silakan kelompok 1 untuk bertanya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang terjadi jika satu lampu bohlam dicopot, apakah mati? Coba jelaskan. Jika satu lampu bohlam dicopot, maka semua lampu akan mati karena listrik ini menggunakan rangkaian listrik seri. Terima kasih jawabannya. Terima kasih jawabannya untuk kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus semuanya. Tidak bisa nanti siapa saja yang tidak ada HP-nya memakai kertas ya. Bentar, Pak Guru buka dulu. Pokoknya ditulis ya. Tujuan pembelajaran yang dicapai adalah rangkaian listrik seri. Apakah mengikuti pelajaran kemarin? Apakah kamu antusias tadi mengikuti pelajarannya? Antusias? Ikut semangat gitu ya. Kemudian kesulitan apa yang kamu rasakan tadi? Menjelaskan saat presentasi mungkin belum terbiasa itu ya. Saat merangkai listriknya? Oh, menyambungkan kabel ini memang butuh keterampilan ya. Kemudian yang akan langkah-langkah yang akan kamu perbaiki nanti ke depannya.
Belajar lagi. Ya. Yang membuat harimu hari ini semangat? Bisa mengikuti pelajaran. Selesai. Beri salam.